So let's get started. I will minimize the video as well supaya lebih jelas. Okay, so there are 3 skills that we are going to learn today. Jadi ada 3 skill yang akan kita pelajari. Kan biasanya cuma 2. Tapi ya karena materinya lumayan mudah. So there will be 3 skills for today. So the first skill for today, yang pertama itu tentang past participle. Setelah kata have. Jadi kan kemarin kita sudah belajar baik itu di semester 1 maupun di pertemuan kedua kalau nggak salah. Kalau dalam bahasa Inggris itu kalau ada kata have, biasanya dia diikuti itu kata kerja ketiga ya kalau masih ingat kemarin. Misalkan kalau kita mau bilang saya sudah makan, apa bahasa Inggrisnya? I have. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya saya sudah makan? I have apa? Eat, ate, atau eaten? Eaten. Eaten ya, jadi itu yang namanya past participle ya. Jadi atau biasa orang bilang kata kerja ketiga atau pre. Jadi ini yang kalau orang luar negeri itu bilangnya past participle. Jadi kalau ada kata have atau has atau had, kalau dia lampau, dia itu ketemunya sama kata kerja ketiga. Jadi tidak boleh ketemu sama kata kerja kedua. Atau apalagi kata kerja pertama ya. Jadi tidak boleh kita bilang I have eat, jadi sudah pasti salah. Atau I have ate, juga sudah pasti salah. Jadi tidak boleh kata kerja pertamanya atau kata kerja keduanya. Dia harus ketemu sama kata kerja ketiga. Nah, makanya ini pentingnya kalian hafal irregular verb. Kan kalau dia beraturan tinggal tambah D atau EED ya. Misalkan kita sudah belajar past participle. Apa bahasa Inggrisnya? We? Ya, we atau I. Sudah belajar. We have. Jadi ingat have-nya. We have. Belajar apa? Study, learn, okay. Studied past participle. Nah, kan kalau begini kan lumayan enak sih karena dia ini ya beraturan. Jadi dari kata study tinggal tambah ed, oke ya. Oke, tapi kan yang bahaya itu kalau dia tidak berurutan kayak eaten. Jadi harus dihafal-hafal memang. Yang kayak go, went, gone, drink, drank, drunk, eat, at, eaten. Ada 100-an lebih. So alangkah bagusnya kalau kalian bisa hafal supaya bisa bikin banyak kalimat begitu dalam bahasa Inggris. Bukan cuma simple present saja, tapi bisa bikin simple past atau present perfect yang artinya telah. Okay, that's for the introduction. Sekarang kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama itu kalau ada ini 3 dalam bahasa Inggris, tertutup. Nah, usahakan dia itu harus ketemu sama past participle. Di sini contohnya biasa kayak begini contohnya di TOEFL. We had complete. Nah, ini kan kata kerja keberapa ini complete? Kata kerja pertama, kedua, atau ketiga? Pertama tuh. Jadi harusnya dia kan seperti yang saya kasih contoh itu dia harusnya ketemu kata kerja ketiga atau past participle. Berarti yang complete adalah we had ya completed ya. We had completed the work. Kita telah menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ingat kalau ada kata have, has, atau had, kata setelahnya itu harus verb 3 ya atau past participle. Atau contoh yang lain, they have went to the market. When ini kata kerja 1, 2, atau 3? 2. Betul, they ini verb 2. Padahal lagi-lagi kalau ada kata have, has, had itu kata kerja ketiga. Apa kata kerja ketiganya went? Atau kata kerja pertamanya dulu supaya dapat ketiga. Dari kata ini went. Apa artinya went? Pergi. Ya, pergi. Kata apa mas? Bentuk pertamanya pergi? Go. Go. Tapi kan kita cari bentuk ketiga. Kalau bentuk ketiga go kan kedua went. Kalau ketiganya adalah Gone. gone ya. Gone. Benar itu Gone. they have gone to the market. Atau misalkan Firda's boyfriend has gone. Jadi pacarnya Firda telah. Jadi kata kerja ketiga dipakai.
Jadi biasa begini soalnya, jadi biasa kan nangkap ini pilihan C atau ini C, ya berarti ini yang salah ya. Kan kalau kita di bagian yang kedua itu di structure yang nomor 16 sampai 40 itu kan kita cari yang salah ya, berarti yang salah itu ini, complete sama when. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi intinya harus kalian hafal sih, minimal yang paling sering muncul. Memang ada seratusan lebih listnya, tapi ada listnya itu yang 50 yang paling sering muncul. Nanti saya share di grup ya, 50 irregular verb yang paling sering muncul. Kalau dia beraturan ya aman ya, jadi learned, tinggal tambah D atau ED, kayak tadi study jadi studied, pun ada perubahan sedikit ya, dari huruf Y berubah jadi huruf I. Terus kita lihat, ya ini intinya untuk skill yang ini, ya. Kalau ada have, baik itu has atau had, ya ketemunya past participle atau verb 3. Pakai has, kan ini have, kapan dia apa subjeknya sehingga kita pakai has dalam kalimat. Tadi rata-rata contohnya pakai have semua ya. Coba ada yang bisa bikin kalimat yang pakai has. Firda telah minum. Berarti bahasa Inggrisnya adalah I has drunk. Firda has apa Drunk. Drunk. bahasa Inggrisnya minum apa? Drink. Drang. Bentuk ketiganya Drunk. drang. Tapi tulisannya itu kan drang drung ya. Iya. Drang. Es drang apa biasa diminum? Es drang. What's your favorite drink? Ice apa? Ice tea. Misalkan ice tea. Tapi sebentar sudah buka, jangan sekarang ice tea. Jadi ini contohnya. Jadi kalau has itu digunakan kalau subjeknya itu satu orang, atau pakai he atau she atau it. Kalau pokoknya kalau cuma satu ya pakai has. Terus kalau had itu kalau dia lampau ya, di masa yang lalu. Misalkan Firda had drunk when his mother came. Tapi itu terlalu jauh. Kita fokus ke have has saja. Firda J. Oh iya, yang lain coba siapa kasih sebut namanya sebentar. Ian. Ian, siap. Sebentar. We have di sini ada contoh soal. Hearing the good news. Yang mana di sini present perfect-nya yang have plus verb 3. Yang mana kata kerjanya di sini nomor 1? Hearing. Hearing itu kata kerja keberapa? Verb 1, 2, 3. 2. Dia verb ing ya, dari kata hear kan? Iya. Nah, apa kata kerja pertamanya, ketiganya hear? Harusnya kan ketemu sama kata kerja ketiga kan? Iya. Sudah pasti salah. Berarti apa bentuk ketiganya hear? Apa artinya? Hear it? Dengar bahasa Inggris hear it? Dia tidak beraturan, jadi bukan hear it. Ada yang tahu? Bukan tambah ed. Kan sini sudah ada have. Jadi ketemu sama verb 3 atau past participle. Anyone? Ada yang tahu? Makanya penting untuk dihafal ya. Saya dulu dari SMA sudah hafal nih karena disuruh, dipaksa sama guruku, tapi ya pada akhirnya memang berguna untuk masa depan. So, bentuk ketiganya itu heard. Mendengar heard. Hear, heard. Oh. Nah, jadi we have already heard, kita sudah mendengar the good news, berita yang bagus. Oke, yang kedua, she has ridden her bicycle to school every day. Yang mana di sini kata kerjanya? Ridden. Oke, has ridden. Ridden ini kata kerja pertama, kedua, atau ketiga? 2. Kata kerja pertamanya dulu. Dari kata apa ini artinya ridden? Dia telah mengendarai sepedanya ke sekolah setiap hari. Bentuk pertamanya mengendarai apa? Mengendarai. Masa tidak ada tahu mengendarai? Road. Apa? Road, sir. Road itu bentuk keduanya. Oke.
Hanya road. Bentuk ketiganya Bentuk berapa tadi? Ketiga ini. ridden. Bentuk pertamanya apa? Sudah benar nih bentuk kedua sama ketiga. Right. Ya, dari kata right. 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 Dan berarti ini kalimat correct atau incorrect? Correct. Correct. Correct ya, karena dia ketemu sama ketiga. Jadi makanya aku bilang penting dihafal. Karena jangan sampai ada have, has, atau had terus kalian udah hafal ininya. Oke, jadi sudah benar karena dia pakai yang bentuk ketiga, berarti sudah correct. Yang ketiga, I have always believed you. Yang mana di sini verbnya? I have always believed you. Yang mana kata kerjanya? Kan di sini ada have. Believe. Itu sudah itu harus ketemu kata kerja ketiga tuh. Ini believe kata kerja pertama, kedua, atau ketiga? Pertama sama kedua. Pertama. Kalau bentuk ketiganya apa atau kedua ketiganya apa dari kata believe? Believe. Oke, jadi ini yang termasuk beraturan ya. Jadi tinggal tambahkan D atau ED. Berhubung karena akhirannya sudah E, berarti tinggal tambahkan D ya. Jadi harusnya I have always believed. Saya selalu mempercayai kamu, believed. Jadi harus ketemu sama verb 3. Ya, ini correct atau incorrect? Incorrect. Ada di sini ya. Harusnya believe. Terus he has find the missing car keys. Yang mana sini kata kerjanya? Missing. Find. Ya, find. Missing ini mobil yang hilang. Kunci mobil yang hilang. Find ini kata kerja pertama, kedua, atau ketiga? Pertama. Pertama. Apa bentuk kedua dan ketiga? Phone. Phone. Bentuk ketiganya? Phone juga. Nah, betul. Jadi ada beberapa kata yang bentuk kedua sama bentuk ketiganya itu sama. Jadi contohnya find, found. Dan ada juga beberapa kata yang beda bentuk pertamanya, bentuk keduanya, bentuk ketiganya. Dan ada juga sebentar yang sama bentuk pertama, kedua, dan ketiganya. Bentar kita lihat apa contohnya. Oke, ini correct atau incorrect? Dia tulis find di situ. Berarti yang nomor 4 itu benar-benar pakai find atau harus pakai found? He has find atau he has found? Dia telah menemukan. Ya, harusnya he has found ya. Kata kerja ketiga harusnya. Terus yang terakhir, they have put their money in a savings account. Yang mana kata kerjanya? Put. Have put. Put ini kata kerja pertama, kedua, atau ketiga? Pertama, kedua, sama ketiga. Nah, betul. Jadi ini yang saya maksud tadi. Ada kata yang bentuk pertama atau ketiganya itu sama. Put. Jadi berarti dia di sini correct atau incorrect? Dia pakai kata kerja ketiga. Correct. Nah, berarti sudah correct ya. They have put their money. Ada yang tahu lagi yang kata kerja yang sama bentuk pertama, kedua, ketiganya? Ada yang bisa kasih contoh? Selain put. Jadi ini sama semua 1, 2, 3. Kalau ini kan 2, 3 yang sama. 2 sama 3 sama. Beda semua. Let. Ya, let. Jadi let. Juga cut. Ya, harus dihafal. Sebaiknya dihafal. Hit. Apa? Hit. Memukul. Juga betul. Kekerasan ya. Hit. Biasanya ada di kampus itu di bagian tengah atau bagian belakangnya list of irregular verb. Nanti saya share juga yang sering muncul. Jadi intinya, kalau ada kata have, has, atau had dalam kalimat, usahakan mereka ketemu sama kata kerja. Dan tidak mungkin kita tahu ini benar atau ini kata kerja pertama, kedua, atau ketiga kalau kalian tidak tahu atau tidak hafal bentuk ketiganya. Kalau dia beraturan aman, tinggal pakai D atau D. Oke, ada pertanyaan masalah skill pertama hari ini? Jadi tinggal ingat kalau ada kata have, has, had dalam bahasa Inggris, harus ketemu sama verb 3 atau past participle. Verb 3. Oke, kalau tidak ada kita pindah ke skill kedua for today, which is about past participle. Tapi sini ada juga present participle. Kalau apa ya? Skill 2
Present participle itu yang verb ing ya, yang artinya sedang berlangsung. Nah, tapi bedanya kalau setelah to be. Masih ingat apa yang termasuk di dalam bahasa Inggris? Apa saja yang termasuk to be? Yang are, Ya, Maybe. are, apa lagi? Is, apa lagi? Kalau lampau? Akan saya sakit kemarin. I was sick yesterday. Was, apalagi kalau jamak? Kalau lampau dan dia jamak. where, Ya, where. Masih ada lagi 3. Kalau ketemu sama modal, I will be a teacher. Jadi be. Ada juga kalau ketemu to have, I have been a teacher for 7 years. Ada juga been. Ada lagi satu, ada yang tahu? Yang kalau sedang berlangsung dan dia pasif. Misalkan, my house is being built. Rumah saya sedang dibangun. Jadi salah satunya itu being. Jadi ini adalah to be dalam bahasa Inggris ya. Jadi ada 8. Is, are untuk present, was, were untuk lampau. Be kalau dia ketemu modal yang can, could, will, shall, dan been kalau ketemu to have artinya telah. Being kalau dia sedang berlangsung dan dia pasif ya. Jadi agak jarang digunakan. Tapi just in case ada soalnya. Nah sekarang kita lihat contohnya. Jadi ingat kalau ada ke-8 modal itu, ada 2 kemungkinan dalam bahasa Inggris. Either dia ketemu present participle atau verb ing, berarti artinya sedang berlangsung, or dia bisa ketemu past participle artinya pasif. Saya kasih contoh, misalkan kita sedang belajar bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya? Kita sedang belajar bahasa Inggris. Atau kita sedang belajar present participle. Bahasa Inggrisnya? We sedang belajar. Anyone? Kita sedang belajar bahasa Inggris. We are studying. Present participle. Present participle. Nah, ini kan di sini kan ada to be-nya kan, to be-nya are. Dan rumus pertama itu kalau ada are atau to be, dia harus ketemu sama verb ing. Di sini kan studying itu kan verb ing. Dan di konteks ini dia artinya sedang belajar, sedang berlangsung. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, to be itu bisa juga ketemu sama past participle atau verb 3 yang tadi dibahas. Misalkan present participle dipelajari oleh kita. Berarti bahasa Inggrisnya adalah present participle. Apa bahasa Inggrisnya dipelajari? Present. Learn. Ya, is learned. Oh, is learned by us. Okay, great. Jadi ini di sini konteksnya di sini dia pasif ya, dan tetap sama di sini ada to be dulu. Tapi bedanya sama di atas, kalau di sini ketemu verb ing, kalau di bawah itu ketemu verb 3 atau past participle yang artinya di atau ter. Kalimat pasif sama dengan bahasa Indonesia. Kalau yang tadi kan verb ing ya. Jadi ada 2 kemungkinan kalau ada to be ketemu kata kerja dalam bahasa Inggris. Pertama dia bisa ketemu verb ing kalau dia artinya sedang. Kedua dia ketemu sama past participle atau verb 3 artinya dia di atau ter, artinya dia pasif. Nah, contoh soal yang salah biasakan begini. They are turned on all the lamps. Sini kan ada to be. Dan seperti yang kita bahas tadi, kalau setelah to be itu 2 kemungkinannya. Verb ing atau verb 3. Kira-kira di sini yang mana yang tepat digunakan? Kita harus verb ing, mereka sedang menyalakan, atau they are turned on, mereka dinyalakan. Kira-kira yang mana lebih tepat di sini? Mereka sedang menyalakan semua lampu atau mereka dinyalakan semua lampu? Mereka sedang menyalakan. Oke, berarti harusnya they are turning on ya. Jadi harusnya kita pakai present participle ya atau verb ing. Nggak boleh kita bilang turn on. Harus turning on, artinya mereka sedang menyalakan semua lampu. Jadi ini contoh salahnya. Atau misalkan the office door
door is locked in the evening. Nah, ini kan lagi-lagi ada to be. Dan seperti saya bilang, antara verb 3 atau verb ing. Di sini kira-kira yang mana lebih tepat? Pintu kantornya itu sedang mengunci atau is locking, atau pintu kantornya dikunci, is locked in the evening. Ya, kira-kira yang mana lebih tepat? Verb 1 atau verb 3 di sini? Verb ing atau Sedang terkunci. ya harusnya verb 3 atau past participle. Apa bentuk ketiganya lock? Lockdown. Lock. Lock. Ya, Lock. peraturan ya. Lock. Locked. Jadi bukan locked ya, locked. Jadi tinggal tambahkan ed. Jadi harusnya pintunya dikunci, is locked in the evening. Jadi biasa begini bentuk soalnya. Kalau pilihan soal begini berarti ini salah ya. Jadi tinggal pastikan ini jawabannya. Ya, ada pertanyaan tentang skill yang kedua ini. Jadi kalau ada to be, yang ke-8 ini, yang di atas ini, harus ketemu dua, either present participle atau verbing, atau past participle atau verb 3, yang artinya pasif. Oke, kalau tidak ada, kita pindah ke contoh latihan. Oke, overview-nya dulu. Jadi ini yang baru saya bilang. Kalau ada be, yang ke-8 itu amis are was were, be been being, berarti bisa ketemu present participle atau verbing, artinya sedang, or bisa juga ketemu past participle atau verb 3, yang artinya di atau ter, alias kalimat pasif. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, she was study the textbook all night long. Kira-kira di sini, kan ada to be di sini. Yang mana to be-nya di nomor 1? Yang mana to be-nya? Was. Ya, was ya. Nah, ingat kalau ada was atau to be yang lain, dia harus ketemu verb ing atau verb 3. Sementara, apa ini? Study. Dia verb 1 ya, bentuk pertamanya kan. Berarti sudah salah. Jadi tidak pernah ada kalimat begini dalam bahasa Inggris. Harusnya antara she was studying, dia sedang belajar, atau she was studied, dia dipelajari. Kira-kira yang mana lebih tepat di sini? Dia sedang belajar semalaman atau dia dipelajari semalaman? Ini ya, melakukan pekerjaan, bukan dikenai pekerjaan kan kalau logikanya. Berarti harusnya was studying atau was studied. Mempelajari, mempelajari. Studying. Ya, studying ya. She was studying. Dia sedang mempelajari semalaman, all night long. Jadi sudah benar. Jadi dia di sini kalimatnya incorrect ya, atau salah. Terus yang kedua, the pie was cut into 6 equal pieces. Terus ya. Nah, ini masalahnya cut ini sudah benar atau tidak? The pie was cut, kuenya dipotong, atau the pie was cutting, kuenya memotong menjadi 6 bagian yang rata, equal. Kira-kira yang mana lebih tepat, memotong atau dipotong? Atau kuenya dipotong, was cut atau was cutting? Yang tadi kan kita jawab ya, bentuk pertamanya itu cut. Cut ya, jadi sama bentuk 1, 2, 3 ya. Jadi yang tepat itu sudah benar was cut ya. Kuenya dipotong. Nggak bisa kita bilang the pie was cutting. Masa kuenya memotong? Jadi seperti yang sama yang di atas. Biasanya kalau benda itu rata-rata dia pasif ya, atau dikenai pekerjaan. Jadi bukan dia yang melakukan pekerjaan. Pie kan benda. Kalau tadi beda sama dia orang, berarti dia kemungkinan besar melakukan pekerjaan. Kalau benda pasti yang dia kenai pekerjaan. Sama yang di bahasa Indonesia. Jadi nomor 2 correct atau incorrect? Correct. Nah, correct ya, sudah benar. Nah, sekarang because we've got 10 minutes left, saya akan pindah ke skill terakhir. Jadi you can do the rest. Jadi intinya sama tadi, intinya kalau dia ada to be, misalkan ini harus ketemu verb 3 atau verb ing, ini juga verb 3 atau verb ing, sama ini verb 3 atau verb ing. Saya mau pindah ke skill terakhir karena sisa 8 menit. Satunya, at least you know the main point ya. Jadi kalau ada be dalam bahasa Inggris, be, 2 kemungkinan, either dia ketemu sama verb ing, atau verb 3 kalau dia pasif. Verb
Re, di atau ter. Jadi itu intinya. Oke, sekarang ke yang terakhir tentang modals. Jadi ini harusnya dibahas dari semester lalu ini modal, cuman saya lupa, saya tidak sempat bahas. Masih ingat apa-apa yang dalam bahasa Inggris yang termasuk dalam modals? Yang termasuk modal dalam bahasa Inggris. Saya kasih satu contoh, can. Apalagi selain can. Modal dalam bahasa Inggris, teman-temannya can. Anyone? Saya kasih lagi satu, could. Will, sir. Apalagi? Ada 8 kalau nggak salah, 8 atau 9 ya. Apalagi selain can sama could dalam bahasa Inggris yang termasuk modals. Will, would, Would, Would. apa? Shall, shall, sama should. bentuk lampunya should. Kalau boleh dalam bahasa Inggris apa? Boleh. Kamu boleh pergi, apa bahasa Inggris? You may go. May artinya boleh. May sama Mike. Mike bentuknya, oke. Jadi ini yang namanya modal dalam bahasa Inggris. Jadi kalau ada modal dalam bahasa Inggris itu dia ketemunya sama verb one atau verb 1 atau apa ya, base form namanya, bentuk dasarnya. Jadi verb one itu artinya dia tidak boleh misalkan tidak boleh pakai s, tidak boleh pakai ing, tidak boleh pakai ed, atau tidak boleh verb 2, tidak boleh verb, bukan verb 2, apalagi verb 3 ya. Jadi ingat, kalau dia modals, yang tadi yang saya sebutkan 8, kata kerjanya itu tidak boleh ada s-nya, tidak boleh ada ing-nya, tidak boleh bentuk kedua, apalagi bentuk ketiga. Jadi intinya itu di bentuk dasarnya atau bentuk pertamanya. Kita lihat contohnya. Misalkan di soal itu biasa begini. Jadi ini tadi modal yang kita bahas. Jadi will, would, shall, should, can, could, may, must. Oh iya, saya lupa tadi must ya, artinya harus. Dan tidak ada bentuk lampaunya. Sebenarnya kalau di speaking ini sama, maksudnya will, would itu untuk yang lebih sopan ya. Misalkan, will you open the door? Lebih bagus kalau kita bilang, would you open the door? Dia lebih sopan. Sama dengan should. Atau could. Could itu lebih sopan daripada can. Jadi kalau misalkan can you help me, lebih bagus kita bilang could you help me, lebih sopan. Tapi kalau dalam grammar, will itu untuk present, I will be a football player. Would itu untuk lampau, I would be a football player when I was a child, untuk lampau. Tapi kalau speaking lebih ke tingkat kesopanannya. Nah misalkan di soal itu begini biasanya, you must telling. Ini kan modal. Nah, seperti saya bilang, kalau modal, dia harus bentuk pertama, tidak ada embel-embelnya. Tidak boleh ada ing-nya, sini kan ada ing-nya ya. Tidak boleh ada s-nya, tidak boleh ada apalah ed-nya, atau tidak boleh bentuk kedua, atau bentuk ketiga. Jadi tidak boleh, harus bentuk pertama. Jadi di sini dia salah, harusnya you must tell saja, tidak boleh ada embel-embelnya. Atau the child may, jadi may kan juga modal, artinya boleh atau bisa. Nah, di sini kan dia again ada lagi embel-embelnya s. Jadi harus meskipun subjeknya itu satu orang atau tunggal yang dipelajari kemarin, tapi kalau dia sudah ketemu modal, mau tunggal, mau jamak, dia harus ketemu ke bentuk pertama atau bentuk dasarnya. Jadi tetap tidak boleh pakai s, even though the subject is singular. Jadi itu intinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang modal. Jadi ingat-ingat saja yang mana yang termasuk modal dalam bahasa Inggris ada 9. Will, would, shall, should, can, could, may, might, sama must. Ini harus. Ini will itu akan, shall juga artinya akan, can artinya dapat, may artinya boleh, must itu artinya harus. Sebenarnya ada penjelasan spesifiknya lagi, tapi nanti tidak sempat kita bahas. Kita lihat ke contoh, rumusnya. Intinya itu kalau modal, ya ketemu sama base form atau verb one ya. Ya, ada pertanyaan? Kenapa? Nggak jelas suaranya. Oke, terakhir kita lihat coba latihannya, ada 3 menit. Number 1 di sini, you should try to respond politely.
Yang mana modalnya di sini nomor 1? Yang mana yang termasuk Should. ya should ya. Jadi kalau ada modal ketemu verb one. Dan di sini try verb one atau bukan? Atau base form atau bukan? Dia tidak ada embel-embelnya di sini kan? Berarti dia correct atau incorrect? Should try. Correct atau incorrect? Tadi kan kalau ada modal dari yang harus ketemu bentuk pertama. Dan try itu bentuk pertama atau bukan? Pertama. Ya, bentuk pertama ya. Jadi sudah correct. Terus yang kedua, everyone must live. Pertama. Oke, pertama. Dan try itu bentuk pertama kan, tidak boleh pakai s, tries. Atau trying, tidak boleh. Tried, bentuk kedua, tidak boleh. Terus mana modalnya? Must. Oke, mas. Oke, lihat setelah modal, kata kerjanya dia correct atau incorrect? Ada kata lives. Incorrect. Ya, incorrect. Harusnya bagaimana? Correctnya. Supaya diapakan ini? Dapat itu. Itu nggak usah pakai S, hilangkan S-nya karena sama tadi. Jadi kalau ada modal nggak boleh pakai S, nggak boleh pakai I, nggak boleh pakai verb 2, nggak boleh pakai verb 3 ya. Okay, so because we've got 1 minute left, we cannot do it quickly. So jadi put harus ketemu bentuk pertama ya. Bentuk pertamanya sit apa? Bentuk pertamanya set harusnya adalah sit. Oke, will asking. Asking bentuk pertamanya asking adalah Ask. incorrect ya, ask. Terus ini berarti juga incorrect. Oke, can look. Ini correct atau incorrect? Correct. Correct. Ada lagi satu di belakang. Cannot borrow. Borrow correct atau incorrect? Correct. Ya, correct. Correct. Ingat kalau can bisa ya di sana. Correct. So I think that's it for today. So thank you so much for joining today's class. So as usual, I will be posting the quiz after this, but you don't have to do it later. Maksudnya Anda harus dikerjakan sekarang because the deadline is 1 week after today. Take your time. Silahkan ngabuburit dulu. Oke, thank you so much for joining today's class. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. And next.